Senja bayangan wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, aku akan menceritakan tentang Pocong Badarjo tahun 1965. Cerita turun-temurun ini sudah seperti urban legend. Mungkin bagi kebanyakan orang akan sengaja melupakan sosok ini. Tapi, bagi mereka yang masih mengingatnya, akan merasa sangat ketakutan. Ya, ketakutan akan Pocong Badarjo yang pernah bergentayangan di tahun 1965. Bagaimana kengerian Pocong Badarjo kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode wingit dimulai. Lewi rindu kini kan harapan pasti. Cerita ini saya dengar dari Mbah Kirno saat saya sedang nongkrong di angkringan di salah satu daerah di utara kota Solo. Mungkin banyak melupakan. Ya, bukan tanpa sebab. Karena di tahun itu, salah berbicara saja bisa membawa petaka. Disclaimer dulu ya. Cerita ini anggap saja hanya hiburan semata. Karena saya juga tidak bisa membuktikan ini nyata atau bukan. Karena setiap saya bertanya kepada Mbah Kirno dan teman-temannya mengenai detailnya, mereka selalu bilang, "Aku takut, Mas. Aku tidak berani bicara kalau masalah itu." Baik, mohon untuk yang tahu lokasi tempat ini simpan saja untuk diri sendiri ya. Sudut pandang kita ambil dari Mbah Kirno, yang sekarang usianya sudah 82 tahun. Sebuah cerita yang 58 tahun yang lalu beliau alami. Suasana asri nampak terlihat di Gunung Sari. Sawah yang membentang dan bukit-bukit yang tak terlalu tinggi menjadi pemandangan sehari-hari. Pagi pun selalu disambut suara burung perenjak dan peleci yang mengisi desa ini. Sungguh damai. Lek Kirno!" teriak Pardi kepadaku yang masih sibuk mencari rumput di pematang sawah. "Ada apa, Par? Gak usah ribut-ribut gitulah," ucapku pada Pardi yang nampak begitu cemas dan ketakutan. Aku pun menyudahi acara ngaritku dan duduk di pematang sawah. "Duduk dulu sini," pintaku pada Pardi. Pardi pun berjalan mendekat dan duduk di sampingku. "Nah, sekarang bilang aja ada apa?" ucapku sambil mengungkal sabit. "Anu Mas, Badarjo Mas, Badarjo," ucapnya kembali dengan nada khawatir. "Ada apa sih, Par? Kalau bicara ya tolong yang jelas gitu loh." Kembali aku meminta Pardi untuk berbicara dengan tenang dan jelas. "Badarjo mati, Mas. Badarjo dibunuh, Mas," ucap Pardi dengan nada yang ketakutan. "Ah, bohong kan kamu, Par? Beneran?" tanyaku karena kaget dengan ucapan Pardi. Dengan segera, Pardi mengajakku untuk melihat sendiri keadaan Badarjo. Aku membonceng sepeda Pardi dan segera dikayuh olehnya dengan sekuat tenaga. Hampir memasuki area desa, sudah banyak orang yang berkerumun dan terdengar suara teriakan yang lantang. Suara adu mulut antara beberapa orang. Aku meminta Pardi untuk mengayuh sepedanya lebih cepat menuju kerumunan orang itu. Ketika aku turun dan menyelinap dari kerumunan itu, beberapa orang masih saja bertengkar dan beradu pendapat. Tapi, apa yang dilakukan dua aparat itu? Hanya menonton seolah ini seperti hiburan topeng monyet bagi mereka. Badarjo merangkak lemah, melihat orang-orang sibuk bertengkar. Badarjo berdiri, lalu berlari dengan tubuh yang sudah compang-camping. "Woi, PKI, berhenti kamu! Ayo bunuh saja PKI itu!" Suara orang-orang bergema dengan amarah. Semua orang nampak naik pitam. Mereka berbondong-bondong berjalan mengejar Badarjo. Ada juga yang berlari karena sudah terlanjur emosi. "Pateni wae, pateni wu. Bunuh. Suara itu terdengar serempak dari orang yang berbondong-bondong itu. Aku tak mengerti akan jalan pikiran mereka. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Aku tak bisa berbuat apa-apa.
hanya bisa melihat dan membisu akan peristiwa tak manusiawi yang dilakukan warga desa pada Badarjo. Badarjo dikejar-kejar, langkahnya begitu lemah. Ia dilempari batu, bahkan sampai terjatuh karena terkena kepalanya. Tapi Badarjo kembali bangkit, berniat melarikan diri dari warga desa. Langkahnya tertatih-tatih. Aku tak kuasa melihatnya. Aku ingin menolongnya, tapi tak bisa. Badarjo masih berlari. Langkahnya kelimpungan mencari jalan untuk melarikan diri. Tapi naas bagi Badarjo, karena suara gelang kakinya, ia bersembunyi pun ketahuan juga. Badarjo ditangkap, tubuhnya dirantai, lalu diguyur dengan minyak tanah. Tak selesai di situ, salah satu warga mengambil obor, lalu dilempar ke Badarjo. Api menyulut tubuh Badarjo, melahap tubuhnya perlahan demi perlahan. Teriakan sesak dan lemah Badarjo terdengar sangat mengerikan. Tapi tak ada sama sekali iba. Malah, mati kamu komunis. PKI tai anjing, mampuslah. Umpatan dan ludahan ditujukan ke arah Badarjo yang dilalap si jago merah. Tubuh Badarjo hanya bergerak-gerak tak bisa apa-apa karena dililit oleh rantai. Bahkan, rantai itu sedikit memerah dan terlihat memanggang Badarjo bersama api yang berkobar karena masih saja diguyur dengan minyak tanah di sekitarnya. Warga desa sudah sangat kesetanan dan sangat keji kala itu. Mati kamu antek PKI. Cuh. Ucap beberapa warga desa dengan meludah, bak meludahi seorang yang sangat hina di mata mereka. Perlahan, Badarjo merintih dengan suara yang sangat menyayat hati. Tolong! Tolong! Badarjo berjalan dengan masih tubuhnya berkobar api yang sangat besar. Ia sudah serupa seperti banaspati yang menyala-nyala. Ritihannya pun begitu memilukan. Lama Badarjo berjalan terhuyun dengan api yang berkobar yang semakin lama semakin mengecil. Tiba-tiba, ia tak mampu lagi berjalan. Ia tumbang dengan keadaan yang mengenaskan. Dalam hembusan nafas terakhirnya, ia berkata, "Kamu semua bakal aku bunuh. Aku bukan PKI." Aku merinding mendengarnya. Semua warga desa pun juga merinding karena ucapan Badarjo. Hujan pun tiba-tiba turun, menandakan musim kemarau telah berakhir. Kulihat banyak di antara kerumunan warga desa mulai meninggalkan tempat ini. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang saja termasuk aku yang masih memandangi jasad Badarjo. Kulihat jasad Badarjo begitu mengenaskan. Kepulan asap keluar dari tubuhnya yang sudah menghitam karena bekas terpanggang kobaran api. Suara hujan dan suasana di lahan pring semampir membuat ngilu. Aku berjalan mendekat dan melihat beberapa ratapan sesal dari beberapa warga. Mereka hanya sebagian orang yang sama sepertiku. Seorang penonton yang tak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga orang yang sempat menjadi orang terdekat Badarjo, karena diberi kesempatan untuk mengolah lahan persawahan milik Badarjo. Akan aku ceritakan sedikit siapa Badarjo ini. Badarjo bisa dikatakan adalah seseorang yang biasa-biasa saja, tapi memiliki lahan dan sawah yang begitu luas. Ia tak memiliki anak maupun saudara. Ia dulu hanya tinggal bersama istrinya ketika masih muda. Istrinya pun meninggal dengan cara yang tak wajar. Saat mengandung sering sakit-sakitan, bahkan ada beberapa warga yang mengaku bahwa melihat istri Badarjo perutnya bukan membesar ke depan, tapi ke belakang. Tapi aku percaya, itu hanyalah karangan yang dibuat-buat setelah istri dan anaknya meninggal karena tidak berhasil dalam proses lahiran. Badarjo yang awalnya sangat ramah, menjadi orang yang sangat penutup. Bahkan ketika istrinya masih hidup, aku sering datang ke rumahnya hanya sekedar untuk bermain gamelan. Tapi semakin lama, watak Badarjo berubah setelah kepergian istrinya. Rumah ia sering tutup, tak seperti dulu yang selalu terbuka untuk siapa saja.
Ia pun suka memaki dan membuat warga lain, bahkan orang yang menggarap sawahnya sakit hati akan ucapannya. Semakin lama, timbul dendam dari beberapa warga desa yang tak menyukai sikap Badarjo yang seenaknya. Belum lagi, kecurigaan dan rumor yang beredar bahwa Badarjo katanya dukun aliran ilmu hitam yang suka menerima tamu asing dari luar desa. Dendam dan amarah semakin meluap, dan suatu ketika, ada satu warga yang ditanya berbarengan sodoran sebuah foto oleh dua aparat. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Orang ini telah kami eksekusi karena terbukti sebagai PKI. Salah satu warga itu menjawab bahwa pernah melihatnya di rumah Badarjo. Kabar datangnya dua aparat dan informasi bahwa orang yang dieksekusi itu ada hubungannya dengan Badarjo. Akhirnya, kejadian mengerikan ini terjadi. Ucap salah satu orang yang meratapi kematian tragis jasad Badarjo. Ia berkata bahwa ia hanya mendengarnya dari warga lain. Mas Kirno, mumpung hujan sedikit reda, mari Badarjo segera dikuburkan. Ucap Kisman, seseorang yang mengolah lahan sawah Badarjo. Iya man, tapi harus kita mandikan dan sholatkan dulu man. Kita ini Islam, harus mengikuti tuntunan Rasul, ucapku. Karena jasad harus tetap dikuburkan secara layak. Tapi mas, ada ketidaksetujuan dari salah satu orang. Karena beralasan, akan membuat kita semua dituduh menjadi antek PKI. Tapi tetap, aku tenangkan mereka. Dan aku berkata bahwa sudah kewajiban orang muslim itu tolong-menolong. Ucapku dan mereka mengangguk. Aku meminta beberapa orang untuk membawa cangkul dan lembaran kayu seadanya. Sementara aku akan mencari kain putih untuk kafan. Kami pun berpencar. Dan dalam beberapa saat kembali lagi ke tempat yang sudah dijanjikan. Gerimis mengguyur dengan mendungnya yang seperti malam. Aku gotong jasad Badarjo dibantu yang lain untuk segera dibawa ke pemakaman. Selang beberapa menit, sampailah kami di dekat pemakaman. Karena tak ada pilihan, aku memandikan jasad Badarjo dengan air hujan. Aku awalnya hendak melepaskan rantai yang mengikat tubuh Badarjo. Tapi seolah rantai itu sangat melekat di tubuh Badarjo. Ini gimana ini? Rantainya gak mau lepas. Ucapku bingung, karena rantai yang melilit Badarjo sudah masuk ke dalam daging di tubuhnya. Yang lain pun mencoba melepaskan, tapi juga tak bisa. Jasad menghitam dan terlihat dililit rantai. Wujud yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Sungguh, jasad paling membuatku takut yang baru kali ini kulihat sepanjang hidupku. Ya sudah, kalau gak bisa dilepas langsung dikafani saja, ucapku dan langsung mengkafaninya. Wah, gak cukup ini kainnya. Aku mau mengambil kain kafan lagi di rumah. Kalian semua sebagian pulang dulu mengambil apa saja yang akan berguna untuk mengubur Badarjo ya. Ucap saranku, dan meminta satu atau dua orang menjaga jasad Badarjo. Aku pun melangkah pulang. Ketika aku sampai di rumah, ada sesuatu hal aneh yang kurasakan saat mengambil kain kafan. Seperti ada yang mengawasiku dari halaman sebelah. Tapi, itu kan gudang padi milik Badarjo. Ah, apa-apaan aku ini? Aku harus segera kembali. Kenapa aku malah memikirkan hal yang tidak berguna? Aku harus segera kembali karena aku tak tega jika jasad Badarjo tak segera dikuburkan. Aku berjalan kembali menuju area pemakaman membawa kain mori atau kafan. Semua sepertinya sudah berkumpul lagi. Kulihat dari kejauhan. Aku berjalan mendekat menuju pintu makam tempat tubuh Badarjo diletakkan. Sudah kumpul semua ini? Tanyaku. Mereka belum. Karena masih ada beberapa yang mencari daun pisang. Aku pun berjalan mendekat. Kuletakkan kain kafan di sebelah jasad Badarjo. Ku ambil 2 lembar daun pisang yang sepertinya sudah disiapkan. Setelah itu, kulebarkan daun pisang. Ku taruh kain kafan di atasnya. Baru kuletakkan jasad Badarjo di atas kain kafan. Guyuran air membuat semuanya basah. Bahkan karena itu, kain kafan yang putih jadi kotor karena percikan air yang menabrak tanah merah. Aku mulai membungkus jasad Badarjo
Meski diguyur oleh hujan dan diterpa angin dingin, petir tak henti-hentinya menyambar dan sesekali kulihat mereka yang sedang menggali kubur menjadi ketakutan. Petirnya menakutkan ya, aku nggak berani, ucap salah satu orang yang menggali kubur. Aku mengamati mereka, meski aku juga sibuk menali pocong jasad Badarjo. Sampai suara petir begitu dahsyat menggetarkan gendang telinga kami. Gak apa-apa, pokoknya lanjut saja. Tuhan akan memberikan perlindungan, ucapku agar mereka tak gentar. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang Engkau berikan, ucapku dalam hati, sambil memandangi hujan sore ini. Semakin lama, yang tadinya gerimis berubah menjadi hujan lebat. Lalu, kini sudah bukan hujan lagi, melainkan badai yang membawa angin kencang dan petir yang terus saja menyambar. Alam sangat berbeda sore ini, seakan tak mengizinkan kami menguburkan jasad Badarjo. Pokoknya harus lanjut, jangan berhenti. Kita harus menguburkan jasad Badarjo sebelum matahari tenggelam. Teriakku yang masih sibuk merapikan tali pocong dan kain kafan Badarjo. Mereka yang menggali kubur tetap memacul tanah, sambil sesekali menguras air, karena air masuk ke liang kubur begitu deras. Selesai aku merapikan tali pocong dan kafan, aku sedikit melihat rembesan darah yang keluar dari pocong Badarjo. Kemudian, Pardi tiba-tiba bertanya padaku, "Rantainya nggak bisa lepas ya, Le? Itu kelihatan sekali rantainya," bisik Pardi padaku sambil menunjukkan tonjolan rantai dan tepat rembesan darah di sana. Aku memang sudah melihat keanehannya sedari tadi, tapi aku mencoba diam agar tidak menimbulkan ketakutan kepada yang lain. Kulihat orang-orang yang menggali belum selesai. Aku harus mencari orang yang mencari daun pisang dulu sepertinya. Yang mencari daun pisang di mana? Tanyaku pada beberapa orang yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Tiba-tiba, belum mereka menjawab, datang beberapa orang yang memikul beberapa daun pisang yang cukup lebar. Daun pisang diletakkan di dekat pocong Badarjo. Aku pun merapikan dan menata daun pisang itu. Terlihat, ada juga yang membawa papan kayu dan berjalan menuju liang kubur. Nampaknya, di liang kubur masih sibuk menggali. Aku putuskan untuk bersama-sama dengan beberapa orang yang ada untuk melaksanakan sholat jenazah segera. "Ayo, sekarang waktunya kita sholatkan Badarjo dulu," ucapku. Mereka mengangguk. Aku pun memosisikan diri untuk menjadi imam dan beberapa orang menjadi makmum. Allahu Akbar. Takbir aku ucapkan menandakan sholat sudah dimulai. Aku membaca niat kemudian dilanjutkan surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir kembali dan membaca sholawat. Tapi ada yang aneh. Ketika takbir dan ketika aku membacanya, samar aku mendengar suara rintihan. Dan ketika aku sejenak berhenti dari bacaanku, suara itu yang tadinya samar kini semakin jelas. Aku yang melihat sedikit ke bawah akhirnya mencoba melihat jauh ke depanku. Dan aku langsung tak berani melihat ke arah orang-orang yang menggali kubur. Karena ada sesuatu yang berdiri di dekat mereka. Aku takbir kembali. Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana walahu. Kulanjutkan doa. Meski masih terpikirkan tadi itu apa yang aku lihat berdiri di dekat liang kubur, aku pun hampir selesai melakukan sholat jenazah. Lalu, kuucapkan salam. Aku mungkin sudah gila, karena ketika selesai salam dan aku melihat ke jasad Badarjo yang sudah terpocong, kain kafannya sudah berwarna hitam. Bukan hanya hitam, tapi ada beberapa bercak berwarna merah. Aku mencoba menyentuhnya. Aku cium bercak merah ini. Bau amis. Aku bisa pastikan ini adalah bau darah. Semua orang yang melihatnya tercengang. Bahkan, ada beberapa orang yang tak mau melanjutkan proses penguburan karena ketakutan. Bukan hanya karena kengerian yang kami lihat di depan mata kami, tapi juga alam seperti menolak akan acara penguburan ini. Semua yang aku bicarakan bukan tanpa bukti, tapi memang benar.
Alam sama sekali tidak bersahabat. Kalau alam mengizinkan, kenapa beberapa kali kami ingin mengangkat pocong Mbah Darjo? Tiba-tiba, sambaran petir mengarah ke dekat pocong itu. Aku tak habis pikir dengan keanehan alam sore ini. Hujan kian deras menghujani bumi. Suara petir menyambar-nyambar begitu kerasnya. Angin pun menyapu pepohonan rimbun yang mengelilingi makam ini. Ini mau petang. Ayo segera diangkat ke kuburan. Ajakku mesti sedikit ketakutan. Aku takut, Mas. Ucap Pardi yang gemetaran karena melihat pocong Mbah Darjo yang tak hentinya mengeluarkan darah. Bahkan, daun pisang yang berwarna hijau menjadi berwarna merah karena rembesan itu. Aku juga takut, Par. Tapi ayolah, kita harus berani. Ucapku menyemangati Pardi dan yang lainnya. Jujur, tak ada tatapan keberanian dari kami semua. Semua yang ada di dekat pocong Mbah Darjo ketakutan luar biasa. Belum lagi ketakutanku semakin menjadi ketika aku melihat sosok yang aku lihat ketika sholat tadi kembali ada di dekat sela-sela pohon bambu yang masih diguyur hujan. Kami semua pun mengangkat pocong Mbah Darjo menuju lubang kubur. Di sana, orang yang bertugas menggali kubur masih nawu banyu atau menguras air. Sudah siap belum lubangnya? Tanyaku. Tapi mereka tak bisa menjawab karena masih begitu banyaknya air yang mengisi di dalam lubang berbentuk persegi panjang itu. Semuanya, naik saja dulu. Gantian saja yang menguras air ya. Usulku dan langsung meminta untuk bergantian membopong pocong Mbah Darjo. Aku pun turun dan langsung mengambil ember lalu menguras airnya. Hujan masih begitu deras. Aku pun berdoa, Allahumma thayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Lancarkanlah acara kami ya Allah. Lalu, perlahan hujan mulai sedikit mereda. Air di dalam lubang kubur pun juga mulai surut. Ayo diturunkan pocongnya. Pintaku masih membelakangi orang di atasku. Tapi, kenapa tak ada jawaban? Aku langsung berbalik. Tapi, aku langsung juga terkejut karena merinding luar biasa. Astagfirullah. Aku mengucapkan istighfar karena melihat sosok pocong hitam yang berdiri di antara orang di atasku. Wujudnya begitu mengerikan. Matanya melotot dan terlilit oleh rantai yang melingkar di tubuhnya. Sosok pocong itu juga bersuara dengan rintihan mengerikan. Aku tak bisa apa-apa, hanya terdiam dan tercengang. Lalu, Le, kenapa, Le? Ucap Pardi menyadarkanku. Wah, gak apa-apa, Par. Ayo diturunkan pocongnya, pintaku. Tapi Pardi nampak tak percaya akan ucapanku terlihat dari sorot matanya yang berharap aku menjawabnya dengan jujur. Perlahan, pocong Mbah Darjo pun diturunkan. Aku, Pardi dan satu orang lagi menahan dari bawah. Tapi, kenapa tiba-tiba aku melihat wajah jasad Mbah Darjo yang ketika kulihat matanya melotot. Mata yang terlihat terbakar itu memelototiku. Kembali aku dibuat ketakutan akan kejadian yang aku lihat. Aku tetap mencoba tenang. Kami letakkan jasad Mbah Darjo. Sebelum aku kubur, aku usap mata Mbah Darjo agar tidak melotot. Ganjal mayatnya mana? Aku pun bertanya sebuah bola bundar yang terbuat dari tanah. Tapi dijawab belum ada yang membuat. Aku pun meminta tanah dan kubuatkan bola tanah itu. Baru aku selipkan di kepala pocong Mbah Darjo. Tapi ketika aku meletakkan bola tanah itu, ada suara samar yang aku dengar, bahkan Pardi juga mendengarnya. Tolong. Seluruh tubuhku rasanya mati rasa. Aku gemetaran ketika mendengar suara samar itu. Tiba-tiba, suara apa itu, Mas? Tanya Pardi padaku ketakutan dengan sorot mata yang hampir menangis. Lalu ku jawab, tidak usah diperdulikan. Tetap fokus saja menata lembaran kayu. Aku berkata sok kuat, padahal aku sangat ketakutan juga. Tapi, jika aku memperlihatkan ketakutanku sekarang, mungkin semua akan berlari dan merasakan takut juga. Karena hanya keberanianku, mungkin orang-orang juga ikut berani, pikirku. Papan kayu pun juga kami susun di lubang kubur itu.
Baru kami naik dan menguburnya dengan tanah di sekitar lubang kubur. Selesai mengubur, tanah pun terlihat dengan gundukannya. Aku pun mengajak semua orang yang mengitari makam Mbah Darjo untuk melaksanakan doa pengantar jenazah. Aku melantunkan surat Al-Fatihah dan doa-doa untuk sang mayit. Semua terlihat sangat fasih mengucapkan kata amin ketika doa dilantunkan. Barulah selesai berdoa, kami pulang ke rumah masing-masing. Mungkin keanehan akan peristiwa penguburan ini membekas di ingatan semua orang yang terlibat. Salah satunya adalah aku dan Pardi. Bahkan, Pardi terus merengek untuk menginap di rumahku karena masih ketakutan akan kejadian aneh dan menakutkan tadi. Aku mengiyakan. Sempat aku tanya, ia membawa pacul siapa? Tapi nampaknya Pardi tidak mendengar akan pertanyaanku. Kami pun melangkah pulang ke rumahku. Sampainya di rumah, kulihat pacul yang dibawa Pardi hanya ditaruh di samping becak. Kenapa ada becak? Karena bapakku adalah sopir becak di pasar. Aku melangkah masuk, berniat untuk mandi. Beruntung, acara penguburan tak sampai maghrib. Karena azan maghrib menandakan bahwa saat sampai di rumah, baru saja masuk waktu maghrib. Aku berjalan menuju kamar mandi. Ada suara air yang terguyur seperti orang mandi. Mungkin itu Pardi yang mandi, pikirku. Tapi ketika aku tunggu bahkan sampai iqomah, masih saja belum selesai. Ku hampiri pintu kamar mandi dan mengetuknya. "Par, cepat Par, gantian!" teriakku. Tapi Pardi tak menjawab. Kembali aku gedor dengan cukup keras. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Karena pintu kamar mandi ada selanya, dan tangan bisa masuk ke sela itu, ku masukkan tangan dan berniat meraih tangan Pardi untuk mengagetkannya. Tapi, ketika tanganku masuk dan meraihnya, bukan seperti tekstur kaki atau kulit. Malah, ini seperti tekstur sebuah kain. Lalu, "Lek, kamu ngapain, Lek?" Suara Pardi mengagetkanku dari belakang. Aku pun kebingungan. Kalau Pardi di belakangku, lalu yang aku pegang ini siapa? Tanyaku sambil menarik lagi tanganku yang masih memegang benda seperti kaki yang terbungkus kain. Aku terus bertanya dalam hati, akan apa dan siapa yang aku pegang? Lalu, ada suara bapak yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan sepertinya tanganku tak merasakan memegang apapun lagi. "Cepatan mandi, Lek, keburu Isya," ucap Pardi sambil masih mengeringkan kepalanya yang masih basah. Aku pun masuk ke kamar mandi dan mandi, masih sedikit kepikiran akan kejadian tadi. Aku juga ketakutan. Dengan segera, aku merampungkan mandiku. Selesai mandi, aku pun melaksanakan sholat. Suara bapak mengaji begitu merdu ketika aku mendengar dari kamarku. Sholat pun selesai aku tunaikan. Aku berniat duduk di ruang tamu. Ada bapak juga yang masih membawa Al-Quran. Ada juga Pardi yang sudah membuat 3 cangkir kopi. Tapi, ada yang membuatku penasaran. "Pak, kok kamu tumben ngaji, Pak?" Tanyaku penasaran, karena biasanya, bapak mengaji hanya di hari Senin dan Kamis saja. Pun aku rasa ini bukan hari Senin atau Kamis. Loh, dudo gendeng. Iki malam Jumat, Jumat Kliwon. Sudah lupa hari kamu ya? Ucap bapak langsung membuatku terkejut. Aku sama sekali tak ingat ini malam Jumat. Loh, ini malam Jumat ya? Tanyaku karena kebingungan. "Oh, anak gendeng, ini malam Jumat. Aku ngaji karena tadi lihat Darjo mati. Kamu semua tidak ke sana kan? Soalnya, sawar mayit yang mati di Jumat Kliwon akan ikut sampai 40 hari. Apalagi, matinya tidak wajar," ucap bapak sembari meletakkan Al-Quran kemudian memutar tasbih yang ada di kanannya. Kemudian, sembari bapak memutar tasbih, ia melanjutkan ucapannya. "Malam Jumat, apalagi matinya di malam Jumat Kliwon itu kalau ada orang mati bakal mencari teman. Makanya, harus hati-hati," ucap bapak panjang lebar. Aku terkejut bapak bicara seperti itu. Setelah bapak bicara seperti itu, bapak pun masuk ke kamarnya melanjutkan ngajinya. Aku dan Pardi pun duduk di kursi dan mengobrol akan kejadian-kejadian tadi. Sampai tak terasa, waktu bergulir dengan cepat.
Jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Aku masih sibuk mengobrol dengan Pardi sampai ada suara ketukan pintu. Suara pintu yang diketuk 3 kali. Awalnya kami membiarkan, karena mungkin hanya ayam yang biasanya mengetuk-ngetuk pintu. Karena memang ada beberapa ayam yang tidur di teras rumahku. Tapi, kembali suara ketukan pintu itu terulang. Tapi berbeda dengan yang tadi. Ketukannya lebih keras. Bahkan, seolah benda dibenturkan. Aku terkejut, begitu juga dengan Pardi. Diintiplah dari jendela apa yang ada di depan pintu. Dan ketika diintip, hanya ada pacul yang ada di depannya. Entah kenapa, aku pun bertanya kepada Pardi, "Paculnya siapa yang kamu bawa tadi, Par?" Tanyaku dengan mimik wajah penasaran dan merasakan merinding. Itu pacul yang ada di terasnya Mbah Darjo, Le," jawab Pardi yang langsung membuat dadaku berdebar begitu cepat. Bisa-bisanya, ia membawa pacul Mbah Darjo. Aku bertanya, memang karena ia tak memiliki pacul. Karena setauku ia hanya punya sabit. Karena ia sama denganku, hanya seorang peternak, bukan petani. Lalu, dor 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 dor. Suara ketukan ini berubah menjadi gedoran pintu. Dan ketika ku intip, hanya ada pacul yang ada di depan pintu. Paculnya Mbah Darjo. Tapi Pardi yang mengintip dari jendela sebelah seperti kesetanan. Ia tak bisa bicara dan menunjuk-nunjuk sesuatu. Menunjuk ke arah jendela yang baru saja ia intip. Sontak, aku langsung mengintip di kaca jendela yang ditunjuk oleh Pardi. Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku merasakan merinding luar biasa. Bahkan tubuhku gemetaran karena melihatnya. Karena yang kulihat di balik jendela itu, ada pocong hitam yang duduk di atas becak. Ia hanya diam dan duduk di atas becak itu. Tapi, ketika aku amati dalam beberapa saat, aku langsung meloncat ke belakang. Karena pocong hitam itu tiba-tiba menengok. Pocong yang pernah kulihat. Mbah Darjo. Ya, sosok pocong hitam yang hanya duduk di atas becak itu adalah Mbah Darjo. Pocong hitam yang dimana tubuhnya terlilit oleh rantai. Tubuhnya mengeluarkan rembesan darah. Wajahnya melepuh, dan tali pocongnya tampak terbuka, sehingga rambut gondrongnya terurai begitu lebatnya. Aku berteriak, tapi tak bisa bersuara. Begitu juga dengan Pardi yang berteriak dan tak bisa bersuara juga. Pintu masih digedor begitu keras seakan ada orang yang ingin menerobos masuk. Aku merayap berniat ingin masuk ke kamar, tapi kakiku ditahan oleh Pardi yang ketakutan. Ia berbicara tapi tak bisa bersuara. Kami sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Aku tetap merangkak dan tiba-tiba, pintu tiba-tiba terbanting dan terbuka. Aku menoleh ke arah pintu. Aku semakin ketakutan karena sosok pocong hitam yang wajahnya sudah melepuh yang mirip sekali dengan Mbah Darjo sudah berdiri di luar pintu. Suara seperti orang yang kehabisan nafas karena asma terdengar dari luar pintu. "Bapak, tolong!" Aku berteriak. Tapi kenapa? Suaraku tak bisa keluar. Pardi yang kulihat matanya melotot dan terbelalak akhirnya tumbang karena pingsan. Aku masih merayap dan mencoba untuk mendekati pintu kamarku. Suara itu terdengar sangat dekat dengan telingaku. Dan seketika, semuanya gelap. Apa ini yang disebut Bapak tadi? Apakah aku dan Pardi akan diajak mati oleh Mbah Darjo? Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.